terinternalisasi dalam kehidupan kita, tidak semata-mata dalam bentuk ritual-ritual keagamaan, tetapi lebih kepada bagaimana menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah dalam setiap sendi kehidupan kita. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Terkadang orang kita lihat banyak melaksanakan perintah-perintah agama. Salatnya jalan, puasanya juga jalan, ya, salat jalan, puasa jalan, tapi maksiat juga jalan. Ya, saya karena posisi saya banyak bergaul dengan segala macam pihak. Saya mengenal ada beberapa orang yang luar biasa salatnya. Bahkan di pesawat pun ketika waktu salat sudah salat. Puasanya Senin Kemis. Kebetulan dia seorang pejabat, tapi ujung-ujungnya saya lihat juga masih melenceng dari tugas agama, tugasnya sebagai seorang pejabat. Meski melakukan hal-hal yang tercela, ya. Nah, inilah yang kadang-kadang menimbulkan pertanyaan kepada kita. Orang ini kok alim, ya, tapi kenapa kemudian dia juga masih melakukan maksiat, masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Saya sering mendiskusikan dengan teman-teman, inilah yang disebut dengan beragama tetapi tidak bertuhan. Ya, dia beragama, melaksanakan semua ketentuan-ketentuan agama, tetapi tidak bertuhan. Ya, jadi beragama tapi tidak bertuhan. Ada juga orang yang bertuhan tapi tidak beragama. Bagaimana itu bertuhan tapi tidak beragama? Dia percaya akan Tuhan. Bahkan katanya dalam setiap geraknya selalu ada Tuhan. Tetapi perintah syariat-syariat agama seperti salat dia tidak lakukan. Dia bilang cukup dengan eling, ya, merenung kita sudah ingat Tuhan, nah itu sudah salah. Nah, ini namanya bertuhan tapi tak beragama. Jadi maka yang bagus itu sebetulnya adalah beragama dan bertuhan. Singkat kata Bapak Ibu sekalian, lantas apa relevansinya dengan training yang saya sebutkan dengan puasa tadi? Puasa selain kita melaksanakan aktivitas fisik, salat lail, salat tarawih, salat fardu, sunat dan lain sebagainya, membaca Al-Quran, juga kita melakukan perenungan. Kita melaksanakan perenungan, bertafakur, berpikir, sebagaimana Allah selalu memerintahkan atau mengisyaratkan bahwa yang namanya orang-orang berpikir itu adalah orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, dan baik dalam keadaan berbaring. Ya, jadi Allah berada terus-menerus, ada, hadir ketika berada dalam posisi berdiri, ketika berada dalam posisi duduk, dan ketika berada dalam posisi kita berbaring, dan kemudian kita merenung bahwa segala yang diciptakan oleh Allah ini sebetulnya tidak ada yang sia-sia. Ya, kemudian dengan spontanitas keluar satu pujian, ya Allah, ya, tiada yang sia-sia Engkau ciptakan, aku mohon ampun, jauhkan aku dari api neraka. Inilah esensi sebetulnya dari puasa. Ya, puasa yang saya sebutkan tadi sebagai pusat pelatihan. Kalau kemudian
kita bisa memaknai atau menangkap pelajaran-pelajaran yang ada dalam puasa itu, insya Allah. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang kita cita-citakan untuk membentuk suatu masyarakat adil dan makmur, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, itu insya Allah bisa tercapai. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini ketika kita sadar betul bahwa Allah dalam setiap langkah kita, dalam setiap keberhasilan yang kita capai, semuanya itu adalah campur tangan Tuhan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, oleh karena itu mari 11 bulan ke depan, dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan pada puasa yang akan datang, kita implementasikan, kita wujudkan apa yang sudah kita dapat selama 1 bulan. Membangun masyarakat adil makmur, memanggul masyarakat yang sejahtera, mopoponuan, ya, saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lainnya, ya, tidak bisa saling membenci sebagaimana kata Pak Ustaz tadi, ya, terutama untuk masyarakat Pulau Hidung Tanjung. Untuk itu, maka tidak ada ruang untuk kita saling membenci. Kita berada dalam satu perahu besar. Perahu besar itu adalah daerah kita Kabupaten Buol, di mana penumpangnya kita semua masyarakat Buol, dari Lakuan sampai Umum. Mereka yang memutuskan silaturahim ibarat penumpang yang membocorkan perahu yang sementara kita naiki. Ya, dengan dia bocorkan perahu, bukan saja mencelakakan orang lain, tetapi juga mencelakakan dirinya. Itulah sebabnya maka silaturahim harus kita jaga. 2 hal sebagai pesan terakhir saya kepada Bapak Ibu sekalian yang harus kita tetap pelihara dan kita jaga sebagai warga masyarakat Buol. 2 pesan ini saya sampaikan mengingat waktu saya di Kabupaten Buol ini tidak lama lagi. Ya, 10 tahun sudah sebagai bupati, ya, 9 tahun, hampir 9 tahun kemarin sebagai dokter. Jadi kurang lebih 19 tahun bekerja aktif, tetapi lebih dari setengah umur saya habiskan untuk negeri Buol ini. Oleh karena itu saya sangat menyayangi daerah ini. Saya ingin memesankan 2 hal yang saya sarikan dari pesan para tokoh-tokoh kita, baik itu Pak Karimbo, Pak Karim Hanggi, dan beberapa tokoh-tokoh kita yang sudah tidak lagi bersama kita. 2 pesan ini, pertama, syukuri apa yang kita sudah dapatkan. Syukuri bahwa kita ini sudah jadi kabupaten. Bayangkan kalau kita tidak jadi kabupaten, kira-kira kemajuan kita belum seperti sekarang ini. Oleh karena itu, karunia kabupaten yang telah diperjuangkan dengan susah payah, dan bukan hadiah ini harus kita syukuri betul-betul. Bagaimana bentuk kesyukuran kita? Kita jaga, ibarat kita menjaga kapal, jangan sampai ada penumpang yang coba melubangi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jaga silaturahim di antara kita. Karena dari Lakuan sampai Umum, sejatinya kita tandanya tiang keributan. Sebagai bukti bahwa kita orang Buol bersaudara, bahasa Buol kita itu satu. Akwanio Timorojiki, Ilonggake Akuan sampai Kuono, sampai Umum, memahami itu sudah siap untuk mengdonon Morojiki, berarti apa yang di depan sudah siap di sapu rata. Ya, kira-kira seperti itu pengertian. Tapi tidak demikian dengan beberapa suku lain. Katakanlah suku Kaili. Suku Kaili itu bahasanya berbeda-beda.
antara suku Kaili, bahasa Kaili yang ada di Mamboro dengan bahasa Kaili yang ada di Kampung Baru berbeda. Kadang-kadang tidak saling memahami. Ini sebagai satu tanda bahwa orang Ibol itu sebetulnya orang yang satu, bersaudara, dan ini harus dijaga terus-menerus silaturahim kita. Sebagaimana sering disebutkan oleh Pak Karimbau almarhum, Dunon kita mutu nuga nagu mobobo tukan. Toh, mau gigilingan aku mau gigilingan seiring sejalan, ya. Kemudian yang ketiga, mau tataruan aku mau kokoandukan, ya. Mau tataruan mau kokoandukan. Benari mau gigi naik, mau gigilingan mau tatanggilan, ya. Dan mari kita pakai, ya. Mau gigilingan mau tatanggilan, ya. Seiring sejalan. Tutunugano, kalau memang yang tua, kita berada di belakang mereka, ya. Yang tua di depan, tilo itu, tilo bubu yang foto popomuno, tilo hari-hari belakang, ya. Kalau ada toto biasa, ada toto kan biasa kalau toto damar rezeki kita mempersilahkan dulu tilo bubu yang kuno, ya. Tilo itu foto kita belakang. Ini adalah suatu filosofi hidup yang diajarkan oleh leluhur kita, bahwa bagaimana kita menjaga silaturahim dengan menghormati mereka yang lebih tua, mereka yang lebih kakak daripada kita. Ya, Buol ini sangat kaya dengan filosofi-filosofi hidup yang kalau kita gali, ini merupakan suatu kearifan lokal yang bisa dijadikan pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di negeri ini. Terakhir, sebagai pribadi, keluarga, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini, memang masih ada beberapa bulan. Barangkali juga kita masih bertemu beberapa kali. Tapi tak ada salahnya kalau kemudian hari ini saya sekaligus mohon maaf dan mohon pamit, misalnya kalau tidak sempat lagi bertemu, karena beberapa bulan ke depan saya sudah harus meninggalkan Buol ini. Tetapi tentu saja tidak mudah untuk menghapuskan Buol dari pikiran dan hati saya.